dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah turunan, dengan sub materinya adalah persoalan kontekstual pada masalah maksimum dan minimum. Hari ini saya akan berikan 4 contoh soal yang berbeda mengenai permasalahan maksimum dan minimum. Sekarang kita coba untuk contoh yang pertama. Perhatikan soalnya. Jumlah dua buah bilangan adalah 40. Tentukanlah hasil kali terbesar dari dua bilangan tersebut. Sekarang kita logika saja. Kalau jumlah dua bilangan 40, kira-kira siapa aja? Bisa 1 sama 39. Tapi kalau dikalikan berapa? Cuma 39. Bisa 2 sama 38. Kalau dikalikan berapa? Cuma 76. Nah, kita mau mencari dua angka ini siapa nggak ngerti, tetapi kalau dijumlahkan 40, terus kalau dikalikan itu paling gede, paling besar. Kalau dengan cara nebak-nebak kan nggak bisa, kelamaan kalau nebak-nebak. Sekarang kita pakai cara stasioner atau kita menggunakan turunan. Bagaimana caranya? Dari soal ini kita cari dulu yang diketahui apa? Yang diketahui adalah dua bilangan itu jumlahnya 40. Misalnya bilangan pertama X, yang kedua bilangan Y. Berarti X tambah Y sama dengan 40. Jadi kita misalkan nih, X ditambah Y sama dengan 40. Ini adalah yang diketahui. Dua bilangan dijumlah sama dengan 40. Nah, sekarang kita manipulasi. Kita pindahkan ruas X-nya ke sebelah kanan. Menjadi apa? Y sama dengan 40 dikurangi X. Ini harus kita lakukan dulu. Step kedua, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah hasil kali terbesar. Berarti kalau hasil kali itu artinya X kali Y. Tulis ini. Jadi hasil kali itu artinya apa? Nanti sama dengan X kali Y. Hasil kali ini misalnya saya misalkan sebagai HX. Nah, ingat HX itu simbol. Mau diganti FX boleh, KX boleh, sembarang. Yang penting itu hanya simbol gitu ya. Nah, X-nya tulis di sini X, tetapi nanti Y-nya diganti ini. Nah, ini diganti, disubstitusikan. Artinya Y-nya nanti ini harus diganti oleh 40 min X, masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Dimasukkan, berarti dia menjadi dalam kurung 40 minus X. Sekarang kita kalikan silang nih. Berarti HX nilainya adalah X kali 40, 40X. X kali min X menjadi min X kuadrat. Nah, ini ketemu nih. Aljabarnya sudah ketemu. Yaitu hasil perkalian dari X kali Y adalah 40X min X kuadrat. Setelah ketemu seperti ini, maka untuk mencari nilai terbesar atau nilai maksimum, syaratnya apa? Nilai stasioner harus bernilai 0. Stasionernya siapa? Ya ini, HX-nya itu sebagai stasioner. Berarti syarat stasioner apa? H aksen X-nya harus sama dengan 0. Sekarang kita turunkan. Berapa turunannya 40X min X kuadrat? Sama dengan 40 dikurangi 2X sama dengan 0. Kemudian min 2X-nya pindah ke sana, berarti dia menjadi 40 sama dengan 2X. Berapa kan nilai X-nya? X sama dengan 40 dibagi 2. Sama dengan berapa X-nya? 20. Oh, ternyata ketahuan nih. Bilangan pertama, angka pertama yang X itu adalah 20. Berarti untuk angka kedua yaitu Y, bagaimana mencarinya? Pakai yang ini. Sehingga untuk mencari Y sama dengan 40 dikurangi X. Berapakah X-nya? 20. Berarti Y sama dengan 40 dikurangi 20. Berapa nilainya? Y sama dengan 20. Nah, ada ketahuan. Ini adalah bilangan kedua. Sekarang kita buktikan. 20 tambah 20 berapa? 40. Sedangkan kalau 20 kali 20, 400. Itu adalah nilai perkalian yang paling besar, paling maksimum. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hasil kali terbesar HX adalah X kali Y sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Suatu perusahaan menghasilkan produk X dengan biaya sebesar 9.000 tambah 1.000 X
ditambah 10x pangkat 2 ini dalam rupiah. Jadi produknya itu X dengan biaya sebesar seperti ini. Nggak tahu X itu berapa, 50 biji, 100, 200 biji, nggak ngerti. Yang penting X, dan itu biayanya seperti ini. Kemudian jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis terjual dengan harga 5.000 per produk. Jadi harga satu biji produknya itu 5.000, tapi kita nggak ngerti berapa jumlah produknya. Tentukanlah laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan. Nah, sekarang kita analisis dulu dari soalnya ini apa yang diketahui. Yang diketahui ya, yang pertama adalah biaya produksi X produk. Berapakah biaya produksi X produknya? Sebesar ini, 9.000 tambah 1.000x ditambah 10x pangkat 2. Tuliskan sini 9.000 ditambah 1.000x ditambah 10x pangkat 2. Misalkan saja biaya produksi X produk ini simbolnya adalah BX, ini hanya simbol ya. BX sama dengan berapa? 9.000 ditambah 1.000x ditambah 10x pangkat 2. Setelah ketemu biaya produksi, sekarang harga jual X produk. Bukan harga jual satu produk ya, tapi X produk. Kalau satu 5.000, berarti kalau X produk berapa? 5.000x. Nah gitu ya. Jadi harga jual X produk adalah Rp5.000 dikalikan dengan X produk. Nah seperti ini. Misalnya harga jual simbolnya HX. Berapa HX? HX sama dengan 5.000x. Setelah yang diketahui dapat, sekarang kita cari yang ditanya apa? Laba. Dalam prinsip ekonomi, laba diperoleh dari harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Itu baru namanya laba atau keuntungan. Berarti laba dapat dari apa? Harga jual HX dikurangi dengan biaya produksi atau BX. Simbol laba ini saya kasih namanya LX. LX sama dengan harga jualnya berapa nih produknya X-nya nih? Nah, 5.000x. Berarti 5.000x dikurangi dalam kurung biaya produksi BX ini 9.000 ditambah 1.000x ditambah 10x pangkat 2. Ingat, ketika buka kurung ini maka semua menjadi negatif ya. Berarti LX atau laba sama dengan negatif 9.000 min 1.000 sama 5.000 jadi plus 4.000x min ketemu 10x kuadrat jadi negatif 10x pangkat 2. Ini adalah bentuk aljabar dari laba, yaitu siapa? Negatif 9.000 ditambah 4.000x dikurangi 10x pangkat 2. Sekarang kita untuk mencapai laba maksimum, maka nilai stasionernya adalah sama dengan 0. Jadi untuk mencapai laba atau keuntungan maksimum itu selalu nilai stasioner sama dengan 0. Siapakah stasionernya? Yaitu LX. Berarti L aksen X sama dengan 0. Siapakah turunannya ini? Min 9.000 diturunkan 0. 4.000x diturunkan jadi 4.000 dikurangi 10x pangkat 2 diturunkan menjadi 20x sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan luas, minus 20x ke kanan berarti menjadi 4000 sama dengan 20x. Siapakah x-nya? X sama dengan 4000 dibagi 20. Berapakah x-nya? 200. Oh, kalau begitu kita bisa ambil kesimpulan, ternyata jumlah produknya adalah 200 biji. Udah ketemu. Kalau ditanyakan produknya berarti ada 200 biji. Sekarang ditanya adalah labanya maksimum berapa kalau produknya adalah 200 biji. Berarti kita bisa ambil kesimpulan laba ketika dia 200 biji. Nanti kan LX nih ya, LX sama dengan min 9.000 ditambah dengan 4.000x ditambah dengan dikurangi 10x pangkat 2, maka kalau kita ganti dengan 200 menjadi negatif 9.000 ditambah 4.000 dikalikan dengan 200 dikurangi 10 kali 200
pangkat 2. Nah, kita hitung labanya kalau dia 200 produk berapa? Itu sama dengan Rp 391.000. Dari soal ini kita bisa ngerti ternyata laba maksimum yang diperoleh perusahaan adalah 391.000 dengan jumlah produknya adalah 200 biji. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Biaya proyek sebuah perusahaan per harinya dinyatakan oleh fungsi fx sama dengan 3x tambah 1.200 per x dikurangi 60. Ini dalam juta rupiah. Tentukan total biaya produksi selama X hari agar diperoleh biaya minimum. Kita nggak ngerti berapa hari, entah 1 hari, 2 hari, 10 hari, 30 hari, nggak ngerti. Yang penting berapa hari itu nilainya adalah yang paling minimum. Nah, kita cari dulu siapakah yang diketahui dan siapakah yang ditanya. Yang diketahui adalah biaya proyek 1 hari. Berapa biaya proyek 1 hari? Yaitu Fx ya, sama dengan 3x ditambah 1.200 per X dikurangi 60. Ingat, ini simbolnya apa nih simbolnya nih? Fx. Berarti Fx sama dengan 3x ditambah 1.200 per X dikurangi 60. Setelah diketahui, sekarang yang ditanya. Yang ditanya adalah biaya proyek X hari. Nah, bagaimana kita mencari biaya proyek X hari? Caranya adalah dengan X hari dikalikan dengan biaya per 1 harinya. Berarti nulisnya adalah X kali dalam kurung 3x ditambah 1.200 per X dikurangi 60. Siapakah simbolnya nih? Fx. Nah, sama dengan X kali 3x menjadi 3x pangkat 2 ditambah 1.200 per X kali X 1.200 dikurangi X kali 60 60x. Nah, sekarang kita ngerti ini adalah bentuk aljabar dari biaya proyek X hari. Untuk mencapai biaya minimum, maka nilai stasionernya harus sama dengan 0. Baik kita mencari nilai max atau nilai min, itu selalu syaratnya adalah nilai stasioner sama dengan 0. Siapakah stasionernya? Yaitu Fx. Kita turunkan ya. Berarti F aksen X-nya harus sama dengan apa? 0. 3x pangkat 2 diturunkan menjadi 6x. 1.200 diturunkan menjadi 0. Min 60x diturunkan jadi min 60. Sama dengan apa? 0. Kemudian min 60 pindah ruas ke kanan. Berarti dia menjadi 6x sama dengan 60. Siapakah x-nya? 60 dibagi 6. X-nya sama dengan 10. Oh, berarti kita bisa berkesimpulan ternyata proyeknya itu selama 10 hari. Nah, selama 10 hari itu berapakah biaya minimumnya? Berarti kita menggunakan Fx yang tadi ya. Kesimpulannya adalah biaya minimum atau Fx-nya tadi yaitu 3x pangkat 2 ditambah 1.200 dikurangi 60x. Kita masukkan x-nya 10 hari. Berarti F dalam kurung 10 sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 1.200 dikurangi 60 dikalikan 10. F10 hasilnya adalah 900. Ingat, ini dalam juta rupiah. Berarti 900 juta rupiah. Dari soal ini kita bisa berkesimpulan bahwa biaya minimum perusahaan adalah 900 juta selama 10 hari proyek. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang keempat. Perhatikan soalnya. Dua kandang berdampingan masing-masing berukuran X meter dan Y meter seperti pada gambar di samping. Gambar kandangnya seperti ini ya. Ada dua kandang jadi satu berdempetan. Tentukan panjang X dan Y agar panjang pagar yang dibutuhkan minimum. Nah, sebelum mencari kita analisis dulu. Apakah yang diketahui? Apakah yang ditanya? Sekarang kita lihat dari gambarnya. Kalau dari gambarnya seperti ini, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah luasnya, luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Berapakah luasnya satu kandang ini? Yaitu 12. Berarti luasnya 12 sama dengan berapakah panjangnya? Panjang Y, lebarnya adalah X. Setelah ketemu 12 sama dengan Y kali X, sekarang kita pindah luas. X-nya ke kiri menjadi 12 per X sama dengan siapa? Y. Nah, kita harus manipulasi
aljabranya seperti ini dulu. Setelah ketemu yang diketahui, yang ditanya itu apa? Tentukan panjang X dan Y agar panjang pagar minimum. Berarti mencari keliling pagar. Bagaimana caranya? X tambah X tambah Y tambah X tambah X tambah Y tambah Y, semua ini harus ditambahkan. Berarti kelilingnya berapa? 4X ditambah 3Y. Jadi yang ditanya adalah keliling pagar. Keliling pagar sama dengan apa? Sama dengan 4X ditambah 3Y. Kita simbolkan aja keliling itu KX ya. KX sama dengan 4X ditambah 3 kali Y. Ingat, nanti Y-nya diganti oleh 12 per X. Masukkan ke sini, disubstitusikan. Berarti dia menjadi 3 kali 12 per X. Nah, berarti KX sama dengan 4X ditambah 36 per X. Kalau bentuknya seperti ini, kita rubah menjadi KX sama dengan 4X ditambah 36 kali X pangkat B1. Ini adalah bentuk aljabar dari keliling pagar. Untuk mencapai nilai minimum, maka nilai stasionernya harus sama dengan 0. Siapakah stasionernya? KX atau kelilingnya. Berarti kita peroleh K aksen X-nya harus bernilai berapa? 0. Turunkan 4X diturunkan menjadi 4. Kemudian 36X pangkat P1 kalau kita turunkan menjadi negatif 36 kali X pangkat P2 sama dengan 0. Kalau seperti ini, berarti kita bisa tulis menjadi 4 min 36 per X pangkat 2 sama dengan 0. Terus pindah ruas ke kanan, berarti dia menjadi 4 sama dengan 36 per X pangkat 2. X pangkat 2 pindah kiri, bagi pindah jadi kali, berarti 4X pangkat 2 sama dengan 36. Sehingga X pangkat 2 sama dengan 36 dibagi 4 berapa? 9. X-nya berapa? Plus minus 3. Sekarang kita lihat panjang itu apakah bisa negatif? Nggak mungkin kan? Kalau panjang pagar pasti bernilai positif. Jadi nilai X yang kita pakai adalah angka 3 yang positif. Ya, berarti X-nya sama dengan berapa? 3. Nah, udah ketahuan. Berarti lebar pagar ini berapa nih? 3. Setelah ketemu X, maka kita cari Y. Bagaimana caranya? Masukkan ke sini tadi. Sehingga Y sama dengan 12 per X. Y sama dengan 12 dibagi 3. Y sama dengan 4. Nah, ketahuan. Berarti panjang pagarnya 4 meter, lebarnya adalah 3 meter. Itu adalah nilai X dan nilai Y-nya. Baru kita cari total keliling yang minimal. Bagaimana caranya? KX sama dengan 4X ditambah 3Y. Kita ganti X-nya 3, Y-nya 4. Jadi KX sama dengan 4 kali 3 ditambah 3 kali 4. Berapakah keliling minimalnya? KX sama dengan 12 sama 12, 24 meter. Nah, kesimpulannya dari soal ini, maka panjang keliling pagar minimal yang dibutuhkan adalah 24 meter dengan lebar pagarnya 3 meter dan panjang pagarnya adalah 4 meter. Dari materi ini kita bisa belajar bahwa untuk menyelesaikan persoalan kontekstual dalam hal max dan min, itu step pertama yang kita lakukan adalah kita mencari dulu apa yang diketahui. Yang kedua, apa yang ditanya. Kemudian dari yang diketahui disubstitusikan ke dalam yang ditanya. Setelah ketemu, pakai step ketiga, yaitu kita mencari nilai stasionernya. Nanti akan ketemu sebuah nilai. Baru setelah itu kita bisa mencari nilai max atau nilai minnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak Indonesia agar mereka juga bisa belajar konsep dari bagaimana mencari nilai max dan min dengan baik dan benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.